Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Dwi Savitri. Saya dari tingkat 2 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wadaya Gunung Jati. Pada pertemuan ke-14 kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai memperbaiki kompetensi. Untuk lebih jelasnya, stay tune in my video ya. Nah, di sini ada jenis dan kategori kompetensi menurut beberapa penelitian. Yang pertama, menurut Lyle Spencer dan Signe Spencer, kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Sedangkan menurut Michelle Armstrong, kompetensi merupakan apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Lalu yang selanjutnya, menurut praktisi MSDM, kompetensi merupakan deskripsi dari karakteristik seseorang. Kemudian menurut Margaret Dale, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Selanjutnya menurut N.C. Vicky dalam Margaret Dale, kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Lalu menurut Training Agency, kompetensi merupakan kemampuan menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan. Lalu di sini ada menurut Miss Leland, kompetensi merupakan karakteristik dasar personal yang menjadi aktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan atau situasi. Yang terakhir menurut SK Kepala BKN, kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Nah, di slide selanjutnya ada komponen kompetensi. Yang pertama ada motivasi. Motivasi menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Kemudian yang kedua ada train, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Lalu yang ketiga ada self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Kemudian di sini ada knowledge, pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang terakhir ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Kemudian di sini perlunya kompetisi diperbaiki. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kemudian keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Kemudian di sini ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Lalu di sini ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap sesuatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Lalu di sini ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Terakhir ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Di sini ada 3 tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, mengefisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Kemudian yang ketiga, sulit diperbaiki. Di sini ada inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan jiwa, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Lalu di sini ada perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Di sini ada komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Kemudian ada pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kerjasama dari konsep tersebut. Lalu keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Kemudian ada pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak disadari. Kemudian ada keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, sosial, lingkungan, dan kepribadian.
Metode penilaian kompetensi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang terakhir, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa. Nah, di sini ada 6 tahap mengidentifikasikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Dan yang terakhir ada mendesain aplikasi.